Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asya alfa sanatin la yas'aluhullahu an janbin wahidin. Ini benar. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asya alfa sanatin la yas'aluhullahu an janbin wahidin. Ya, dan baca dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asya alfa sanatin la yas'aluhullahu an dhanbin wahidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana awwalu, siapa orang yang kana awwalu adalah awal ucapannya la ilaha illallah. Jadi kalau dia ngomong selalu diawali dengan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir ucapannya juga dia baca apa? La ilaha illallah. Ini langka orang ini ya, orang kita lupa kalau ngomong, jarang nyebut kata la ilaha illallah. Kalau yang ceramah sih udah pasti, karena selalu menyebut atau membaca kalimat dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ada gitu. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini biasain ya. Jadi setiap kita mau mulai bicara itu sebut kalimat la ilaha illallah, dan nanti di akhirnya juga ucapkan lagi kalimat la ilaha illallah. Wa amila alfa sayyi'atin, dan dia telah melakukan alpun berapa? 1000. Wa amila, dan dia telah melakukan, dianya orang yang suka di awal ngomongnya dia baca la ilaha illallah. Terus kalau dia mau akhiri pembicaraannya dia sebut juga la ilaha illallah ya. Kalau kita insya Allah ngaji nih, alhamdulillah, awal ada nggak kira-kira la ilaha illallah? Ada, di akhir juga ada. Itu wa amila, dan dia telah mengerjakan atau melakukan 1000 sayyi'ah, kejahatan, kejelekan,
keburukan, sayi'ah. 1000 banyak nggak? Banyak ya. In asya alpasanatin, jika dia hidup 1000 tahun, la yas'aluhullahu, Allah tidak akan menanyakannya, anjan bin wahidin, dari dosa satupun. Jadi satupun dosa nggak diapain, nggak ditanya, walaupun dia hidup berapa? 1000 tahun, terus melakukan dosa berapa? 1000 juga itu, ya. Itu nanti dia nggak bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satupun dosa yang sudah dia kerjakan itu, ya. Itu keistimewaan orang yang suka membaca di awal pembicaraannya la ilaha illallah, dan kalau dia mengakhiri pembicaraannya juga dia sebut la ilaha illallah, ya. Jadi 1000 kejahatan, 1000 dosa yang dia sudah kerjakan, andai kata dia diberikan hidup oleh Allah 1000 tahun, itu dosa yang ada padanya satupun nggak diapain, kagak ada yang ditanya tuh. La yas'aluhullahu an janbin wahidin, Allah tidak akan menanyakannya satupun dosanya tuh. Berarti apa? Bebas dia, ya. Itu keistimewaan membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada sebuah hadis, siapa orang yang apabila ditimpa musibah dia baca la ilaha illallah, ditambahin lagi namanya Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil alil azim, itu nanti akan diberikan jalan keluarnya tuh, ya. Jadi kalau kita ada masalah, banyak zikir, ya. Banyak zikir tapi sambil ikhtiar, ya. Bukannya zikir nanti bin salabin zikir turun, enggak, ya. Jadi kita baca itu atas problema yang sedang kita hadapi, kita bantu tuh dengan doa, bacanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Gampang apa susah itu? Gampang, ya. Jadi dibaca tuh kalau masalah. Tapi yang lebih bagus lagi mah, walaupun Allah belum menguji kita, memang sudah kita jadikan kebiasaan, ya. Kita lazimkan suka membaca kalimat tersebut walaupun nggak banyak, ya. Kita baca zikir mah nggak kenal muda tua, ya. Ya. Yang penting asal jangan zikir aja sepanjang hari, ya. Zikir kita jangan sampai aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari ya nggak terganggu, ya. Penting, ya. Tapi jangan sampai nanti dengan zikir kita mengatakan tanpa ikhtiar akan dikasih jalan, nggak bisa, ya. Zikir itu doa, habis doa ikhtiar, insya Allah nanti setelah kita ikhtiar pasrahkan semuanya, yang disebut apa? Tawakal, ya. Jadi baca tuh kalau ada problema hidup, suka ada sering kita ini, ya, baca tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil alil azim, tuh, ya. Nah, ini baca segitu aja tadi tuh la ilaha illallah. Andai kata kita melakukan dosa 1000, banyak, bukan main ini. Cuma ini dosanya dosa kecil, ya. Kalau dosa besar mah lain lagi, nggak bakal bisa dihapuskan dengan apa?
dengan hanya membaca la ilaha illallah. Dia mah ada persyaratan cuma ya. Ini dosanya dosa kecil kan. Dosa kecil itu kalau 1000 ya jadi banyak. Ya, yang namanya dosa bukan mau kecil mau besar, kalau kita nggak taubat ya nggak dihapuskan tuh. Tapi dengan kita baca la ilallah itu terhapuskan tuh ya. Walaupun kita hidup 1000 tahun, Allah nggak bakal nanya satupun dosa yang kita lakukan. Tuh luar biasa tuh kalimat la ilaha illallah tuh ya, yang sering kita baca nih kalimat. Kan ini disebut apa? Hadis yang kita sudah pelajari. Kalau doa kan yang paling afdol alhamdulillah. Kalau ini apa? Di awal udah apa di awal? Hah? Ya, seabdol-abdolnya zikir la ilallah. Kalau seabdolnya doa alhamdulillah. Ya. Ini kali mengajarkan kita mentauhidkan Allah. Makanya nggak ada yang nyamain udah tuh kalimat lainnya. Zikir mah banyak zikir mah ya. Kita baca bismillah juga zikir. Kita baca alhamdulillah zikir. Kita baca subhanallah zikir. Kita baca ya gopar itu juga zikir. Ya kohar ya latif zikir semua juga ya. Cuma dibanding dengan la ilaha illallah ini nggak ada tandingannya. Kenapa? Karena isinya mengajarkan ke kita ini supaya kita Pak yakin banget bahwa Allah itu satu tuh ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan atau membaca kalimat la ilaha illallah min ghairi ajabin, dari tanpa heran, kagum apa yang dia lihat, juga tidak kagum apa yang dia dengar ya. Jadi nggak ada rasa heran apa yang dia lihat, juga nggak ada rasa heran apa yang dia dengar, karena semuanya itu bagi Allah, bagi orang yang imannya kuat mah nggak heran nggak dengan apa yang terjadi di dunia ini itu ya. Jadi kalau dia baca la ilaha illallah min ghairi ajabin, dari tanpa heran atau kagum dengan apa yang dia bacakan tuh, dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Toro biha, berarti ini bacanya semata-mata kenapa? Karena Allah tuh jawabnya. Toro biha, terbang dengannya tuh, dengan kalimat la ilaha illallah. Toirun, seekor burung. Di mana terbangnya tuh? Sambil membawa la ilaha illallah yang ketika hidupnya dia baca tuh. Bacanya semata-mata karena Allah tuh, nggak ada rasa ini dan itu ya. Baik apa yang dia lihat ataupun apa yang dia dengar. Kalau kita kadang-kadang kita membaca ada rasa kagum, kita mah si anu mah zikirnya rajin tuh. Begitu kita dengar dipuji ya bergerak hati kita tuh. Harusnya apa? Jangan. Pokoknya saya mah baca la ilaha illallah, Nabi nyuruh, udah gitu aja. Jadi nggak ada rasa heran apa yang dilihat, apa yang didengar. Kalau kita kan kadang-kadang berat memang ini ya. Makanya kalau itu bisa kita hindari, pantaslah Allah janjikan melalui Nabi, nanti ada seekor burung yang terbang sambil membawa kalimat la ilaha illallah. Di mana? Tahtal arsy, itu di bawah
arasnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ini aras itu alam gaib ya. Bukan di dunia adanya, di akhirat. Makanya kalau ada orang yang enggak percaya dengan alam aras ciptaan Allah, ya suruh sono aja dulu. Ntar habis sono laporin ke kita. Tuh, ya. Kalau orang yang enggak percaya mah jauhnya jangan pakai dalil, jauhnya pakai akal aja. Ya. Jangan sama orang enggak percaya baca Fathul Mu'in, jawabannya baca Fathul Qorib, baca syarah Riyadul Badi'ah umpamanya. Ya jika percaya susah. Ya, jangankan itu, ayat juga kalau orang nggak percaya mah nggak bakal apa, nggak bakalan bisa. Makanya jawabnya pakai apa? Pakai akal. Ya. Jangan orang udah nggak percaya kita jawab pakai apa? Pakai hadis. Ya bikin anu ya, bikin kata-kata yang jawabnya. Tuh ya. Jadi kalau orang yang kayaknya susah, kalau pakai ayat, pakai hadis, orang yang doyan ngaji. Nih kayak kita misalnya, tuh sholat diterangkan dalam kitab, umpama kita mengatakan kitab Riyadul Badi'ah, orang percaya. Bahkan apa tadi ya? Kitabnya mahal nggak? Murah. Begitu ya cari. Coba kalau orang yang nggak percaya, kita bilang di kitab apa juga, ya orang susah. Ini kadang-kadang kita ada juga. Memang orang kagak doyan atau masih meremehkan agama, dia nanya, dia keluarin dalil di kitab ini dibaca apa mererot apal betul, yang gak ada gunanya. Sama aja kita baca Quran yang dengerin kerbau. Ada artinya nggak? Nggak ada gunanya. Jadi jawabnya pakai akal aja tuh. Termasuk aras ya ini, alam gaib yang wajib kita percaya. Bagi orang yang beriman tuh nanti tuh burung terbang sambil membawa kalimat la ilaha illallah yang tadi dibacanya semata-mata mengharapkan pahala. Nggak ada rasa heran, nggak ada rasa kagum apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar setelah dia membaca la ilaha illallah. Ibadah begitu kita ya. Bahkan kalau dipuji sama orang, jangan kita langsung bangga, jangan. Serahkan ke siapa? Ke Allah. Yang berhak dipuji hanya siapa? Allah. Manusia memang gak ada berhak. Kadang-kadang kita hak kita bukan hak kita, hak Allah nggak dipuji, marah kadang-kadang. Tuh banyak kita begitu ya, gara-gara nggak disebut nama marah. Tuh jangan. Manusia memang gak ada yang berhak dipuji. Yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia berhak? Ya orang dia segala-galanya yang punya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tuh ya.